tadi yang sudah digabarkan sebagai perantau Jawa Tengah. Hadirin dimohon untuk berdiri untuk menyanyikan lagu berbahasa. Halal Jakarta tahun ini mengangkat tema bersatu dalam kebersamaan harmonis sepanjang masa. Tema ini merefleksikan komitmen kita bersama untuk terus menjaga persatuan dan keberagaman, mempererat tali silaturahmi, serta membangun keharmonisan sosial yang berkelanjutan, khususnya bagi warga Jawa Tengah yang ada di perantauan. Kami berharap momentum ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi, memperluas jejaring, serta mendorong kontribusi nyata Paguyuban Jawa Tengah dalam pembangunan sosial, budaya, ekonomi masyarakat, baik di daerah asal maupun di perantauan. Hadirin yang kami hormati, kami menyadari dalam proses penyelenggaraan kegiatan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga segala ikhtiar yang telah dilakukan menjadi amal kebaikan dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung. Koordinator Jenderal Soeharno, monggo dari Karanganyar, ini dari Pak Dr. Nur, monggo Demak, dan ada mantan Bupati Kebumen, Pak Marjono. Berdiri dong Pak, biar ngerti rakyat deh. Banyumas Pak. Oh Banyumas. Oke, nah ini lupa lagi ini Pak Wali Kota, terima kasih. Berdiri Pak Wali Kota, orang apa ini? Tepuk tangan. Karena saya nggak matur Pak Gubernur 47 Hijriah ini luar biasa, saya disambut semua pihak, termasuk Mas Emir, mantan Mas Emir yang penjenengan selalu memfasilitasi Bapak kita, Pak Gubernur. Mudah-mudahan saya bisa terus berjalan bersama untuk menyelaraskan kehidupan di Jakarta. Saya pikir Gubernur Jakarta ini luar biasa sekarang ini, walaupun pelan tapi pasti, dan hasilnya tidak hanya omong-omong. Ini perlu kita dukung semua, penjenengan semua. Kalau kurang baik di daerahnya, mohon informasikan supaya Pak Gubernur tidak dicela oleh masyarakat yang kurang beres untuk membangun DKI. Setuju? Setuju, tak pecat dari PJJ. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya juga sangat berbangga. Mudah-mudahan senior-senior kita terus bersama Paguyuban Jawa Tengah. Karena Paguyuban Jawa Tengah kalau sudah nggak salahnya Pak sudah naik atau turun. Jumlahnya hampir 7 juta. Kemarin 6.500.000, sekarang sudah 7 juta. Se-DKI dan mungkin Jabodetabek 9 juta. Oleh sebab itu, kalau penjenengan bisa menyelaraskan kegiatan Pak Gubernur, itu menyelesaikan masalah yang luar biasa. Contoh konkret ada di Kecamatan Pasar Rebo. Mana Pak Camat Pasar Rebo ini? Pak Camat, saya lihat penjenengan terus berupaya untuk membangun masyarakat dan terutama juga wong Betawi dan wong Jawa Tengah disatukan untuk membangun DKI. Betul Pak? Dan yang penting saya minta bantuan Bapak Ibu semua, jangan disia-siakan pembangunannya Mas Pramono ini. Jaga Jakarta. Jaga Jakarta itu penting. Karena kemarin saya ditugasin Mas Pram di MRT, tahu-tahu dibakar stasiunnya ini. Ini kan bahaya, nek panjenengan bisa meroyok yang bakar itu. Mudah-mudahan kita aman. Saya kira itu, mudah-mudahan ini bisa menyemarakkan kita di HBH ini, dan mohon maaf lahir batin semua, dan Mas Pramono bisa hadir saya sangat mongkok, dan mungkin penjenengan setuju mongkok. Terima kasih, saya cukup sekian. Mudah-mudahan kita terus bersama 5 Abad Jakarta. Nanti kita wayangan se-DKI ya. Ini Pak Pramono dengar wayangan Pak Wong Jawa ini wis wayangan sujuk, Pak Wiranto hadir selesai lah itu. Terima kasih. Dan kalau 5 tahun Jakarta itu simbolnya gini Pak, jangan sampai salah. Ini DKI harus kita terus
upayakan untuk bersama dan kita membangun kebersamaan supaya harmoni di dalam kehidupan ini. Terima kasih, mudah-mudahan kita terus paguyuban Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang sangat saya hormati Bapak Gubernur DKI, sahabat saya, saudara saya, Bapak Pramono Anung Wibowo, SE, MM. Kenapa saya bisa katakan saudara saya dan sahabat saya? Karena saya dengan beliau ini 10 tahun sama-sama kerja di pemerintahan, ya. Zamannya Presiden Joko Widodo. 5 tahun pertama saya mencoba beliau Menteri Sekretaris Kabinet. Kemudian kedua, saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, beliau tetap di sana, ya, jadi Menteri Sekretaris Kabinet. Jadi kita perlu tampil terus, ya. Yang delalah sekarang ini beliau dari Gubernur mana? Gubernur mana? DKI. Jadi beruntung ya DKI punya ya, Gubernur Pak Pramono, karena beliau orang baik, itu aja ya. Baik itu jabarannya macam-macam, tapi baik, gitu ya. Yang saya hormati walaupun tidak hadir Bapak Gubernur Jawa Tengah Pak Lutfi, yang saya hormati Ketua Umum PJT KRT Dr. Andes Leles Sudarmanto MM MBA. Ini Kanjeng Raden Tumenggung, ya. Kanjeng Raden Aryo Tumenggung. Untung saya Gusti Pangeran Aryo. Jadi masih bawaan saya beliau. Waktu Keraton Solo kebakaran, ya waktu itu Pak Harto merintahkan supaya dibugar Keraton Solo yang kebakaran itu, terutama Sasono Ndroyinonya itu untuk pulih seperti sedia kala. Karena diperintah itu namanya Yop Ave, orang Ambon, Menteri Pariwisata, kan nggak ngerti urusan keraton, maka Pak Harto mengatakan, Wiranto kamu coba bantu Yop Ave untuk bangun keraton itu, sehingga ya, lewat kerjasama dengan Museum Leiden ya, di Belanda, maka keraton Solo pulih seperti sedia kala. Nah, saya kasih hadiah jadi KPH Kanjeng Pangeran Aryo Wiranto Notonegoro, gitu ya. Kayu Ave sama Kanjeng Raden Kanjeng Pangeran Aryo Yop Ave, opo nggak ngerti saya lupa. Maka saya begitu beliau tuh ke RAT ya, untung ya saya nggak di bawah beliau. Ya. Saya hormati ya Bapak Wali Kota Jakarta Timur Pak Munjirin SOS MSI. Pak Munjirin terima kasih ya diberikan tempat untuk kembali kita melaksanakan acara ini, karena biasanya itu pinjam tempat saya di Bambu Hapus pendopo saya itu sempit. Kalau sekarang pendopo saya pasti berutang ya, nggak muat lah ya. Maka terima kasih Pak, dan lain kali tetap diizinkan untuk di sini. Saya hormati, saya sampaikan juga Laskar Madya TNI Pengawaian Pak Daryatmo ya, SIP. Beliau masuk perwira yang all weather anywhere ya. Di semua cuaca ada beliau ini aktif. Saya senang sekali dan beliau tetap sehat. Ya. Saya hormati
ada ketua atau pimpinan DPD kita Pak Kolik, ya, terima kasih sudah hadir. Lo minta menurun ya? Kemudian Pak Mustoh, ya, dia mantan duta besar kita di Qatar. Ya, banyak yang kita jabatan yang luar biasa. Ibu sekalian yang saya hormati, bajunya, ya, tapi tinggalannya itu banyak sekali. Sikap perilaku sebagai negarawan ada, sikap perilaku sebagai makhluk sosial ada. Ya. Kita teladani itu. Ya. Makanya kalau mau mantap lagi, saya punya tembang namanya Sinom Parijogo. Itu mengisyaratkan kita harus betul-betul meneladani pemimpin-pemimpin zaman dulu yang syarat, ya, dengan keluhuran budi. Boleh Bang? Dulu dolaku tumrape wong tanah Jawi. Jadi rodo laku utama, ya. Contohlah keutamaan para pemimpin dulu. Tumrape wong tanah Jawa untuk orang-orang Jawa. Terus tumrape wong tanah Jawa. Wong aku ning kondo Panembahan Senopati. Nah, jadi dulu ada Raja Mataram itu cikal bakalnya namanya Panembahan Senopati. Ya. Beliau membawa Sultan Agung yang kemudian menyerang Batavia, ya, karena nggak rela dijajah itu oleh Belanda. Nah, tapi disitulah, ya, kemudian tembak ini panjang, tapi disitulah bahwa pemimpin itu, ya, harus nurani hawa dan nafsu. Nurani hawa dan nafsu. Jadi hawa nafsu itu kurang. Jadi yang muncul keluhuran budi sebagai seorang pemimpin. Tapi di ujungnya ditutup dengan bahwa perbuatan pemimpin itu harus menyejahterakan sesamanya. Nah, kan bagus kan itu. Jadi kalau pemimpin lupa untuk mensejahterakan masyarakatnya, itu bukan pemimpin. Kalau hanya mensejahterakan dirinya, ya, keluarganya, partainya, itu bukan pemimpin. Karena itu kembali tadi budaya Jawa itu luar biasa bagus. Nah, teman-teman sekalian, kalau melihat keadaan sekarang, ya, memang kita masih harus prihatin karena menuju sesuatu yang kita harapkan bisa membahagiakan bangsa Indonesia. Nah, ada satu hal yang karena ini suasana kejawaan, Bapak, saya akan menyampaikan satu jangkanya, jadi apa istilahnya, forecastnya, ramalannya Jayabaya sepotong yang bagus sekali. Ini juga pernah saya sampaikan ke Presiden Jokowi. Ada satu gambaran yang sangat bagus sekali, pakai bahasa Jawa kuno, tapi nanti saya terjemahkan. Zaman sekarang ini adalah zaman kolo bendu. Di sana artikannya. Kalau bendu itu banyak, zaman yang banyak bencana alamnya. Ya. Ada tsunami di Aceh, ada gempa di Jogja, susul lagi kemarin, ya, ada tanah longsor di 3 provinsi. Sekarang di beberapa tempat masih ada gempa-gempa bumi, dan susul. Itu namanya kalau bendu. Zaman yang penuh bencana. Bencana itu tidak hanya alam, tapi bencana ekonomi juga sama. Nah, dikatakan di sana, walau nyaneng kalau bendu, kalau surga kan mati. Jadi, ya, sembuhnya zaman seperti itu akan ada zaman yang membahagiakan. Nanti ada, ya. Tapi, nah, walau nyaneng binjang yang rosono itu, sabul bulan majenun, maka itu bisnis malam dari bentar mengacakan sakaimo. Jadi, ya,
Jangan tepuk tangan dulu, artinya apa? Lalu ya ini bilang kalau begitu kalau subuh kan gimana? Nanti ada zaman yang merubah itu menjadi zaman yang bahagia. Tapi ya, harus ada para pemimpin yang seperti itu. Pemimpin yang nggak butuh apa-apa. Tapi seperti itu, sapu dan majelis sederhana kehidupannya, tapi dengan kebijaksanaan itu memancarkan cahaya kewibawaan yang luar biasa. Sapu dan majelis, Pangestu Resti Sawiji hanya berkiblat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gitu. Gali Betang hanya ajarkan Sakai Wong. Dia terus memantau rakyatnya, rakyat yang di atas, di tengah, di bawah, dipantau kehidupan seperti apa, baru buat mereka berbuat. Mudah-mudahan saya sekarang sebagai penasihat presiden ya, mengarahkan presiden saya seperti itu, gitu, ya. Seperti jonggonya itu, karena itu benar. Nah, mudah-mudahan itu sekalian nanti kita bisa merasakan sungguh bisa membagian itu seperti itu. Saya kira saya bukan ceramah lagi, saya sambutan. Mudah-mudahan pemilihan Jawa Tengah ini kedatangan Mondo di DKI bisa menjadi bagian dari membangun DKI, bisa menjadi bagian dari ketentraman DKI, menjadi bagian dari bagaimana memajukan DKI. Ini saya titip kepada Anda sekalian yang saya pertanggungjawabkan kepada Gubernur DKI Pak Pramono Anung. Ya. Nanti Mas Pram, kalau ada anak buah saya ya dari Provinsi Jawa Tengah yang nasar macam-macam, sampaikan ke saya, negur saya. Nah kalau ketua umum Anda ini ya memang beliau itu hebat ya. Makanya saya selalu dukung beliau. Berapa periode Pak sudah? Periode, ya. Karena saya pikir kalau beliau itu masuk di stand up komedi, ya, itu Mongol kalah. Iya benar loh. Cuma untuk dia ke sana, profesinya untuk ke memimpin Pak Jujuan Jawa Tengah. Bagus Pak, lanjutkan aja. Ya. Kalau undang-undang mengizinkan ketiga saya dukung Pak. Baik, saya kira itu aja sambutan dari saya. Sekali lagi, ya saya mengharapkan kita Guyub Gayeng Selawasi. Ya, kan? Gimana? Guyub Gayeng Selawasi. Saya kira saya sudah menyaksikan bahwa ada keguyuban kebersamaan yang luar biasa. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak. Dan juga hadir Bapak Jenderal Sutioso, legend Gubernur Jakarta, Jakarta Timur. Bapak Ibu saudara sekalian, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, pada pagi hari ini kita semua mendapatkan kesempatan untuk halal bihalal Paguyuban Jawa Tengah atau PJT tahun 2026. Saya masih ingat tahun lalu halal bihalalnya di Balai Kota. Tahun ini di Jakarta Timur. Jadi Pak Leles kalau mau roadshow semua wali kota pasti akan bersedia untuk menerima. Jadi bukan hanya Pak Mudirin, saya yakin selatan, pusat, barat, utara, kalau perlu sampai Pulau Seribu pun saya yakin. Pada momentum ini sama pemerintah DKI Jakarta kami menyampaikan mohon maaf lahir batin, minal izin wal faizin, terutama kepada Paguyuban Jawa Tengah yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Tadi Pak Wiranto menyampaikan bahwa tagline-nya guyub rukun, betul. Guyub Gayeng Selawasi. Kalau boleh ditambahin, Guyub Gayeng migunani Selawasi. Migunani bagi Jakarta.
bagi yang apapun yang kita tuju ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu lihat Bang Yos, terus terang saya semangat Bang Yos ini, saya nggak tahu kapan kelihatan tuanya, muda terus, mudanya juga lahir batin gitu. Saudara sekalian, ketika saya ditanya orang berkali-kali, dan saya ingin mengulangi di tempat ini karena kehadiran Bang Yos, apa yang akan saya lakukan untuk Jakarta? Saya selalu mengatakan, saya akan menyelesaikan persoalan-persoalan gubernur-gubernur sebelumnya yang belum terselesaikan, atau belum sempurna, atau perlu disempurnakan, dan itu betul-betul saya lakukan. Saya berterima kasih kepada Bang Yos ketika pertama kali bertemu di kediaman beliau. Bang, kira-kira kalau saya jadi gubernur, apa yang harus saya lakukan? Salah satu yang dipesankan beliau adalah 2. Pasti mudah-mudahan beliau nggak lupa. Lanjutkan Transjakarta. Karena Transjakarta ini koridor awal yang membuka adalah Bang Yos. Saya sekarang malah mengembangkan bukan hanya Transjakarta, tapi menjadi Transjabodetabek. Bahkan sekarang ini orang dari Bogor ke Jakarta naik Transjakarta, Bang Yos. Kalau hari Sabtu Minggu begini kurang lebih 8.000 orang. Termasuk dari Alam Sutra ke Blok M, kemudian juga dari Pik 2 ke Blok M, dari Bekasi ke Duku Atas, Bekasi ke Cawang, dan sebagainya yang sekarang ini sudah ada 7 koridor yang kita buka, Bang Yos. Alhamdulillah tambah 2 koridor terakhir, yaitu Cawang ke Rawang dan dari Blok M ke Soekarno-Hatta. Jadi sekarang ada 9. Dari Blok M ke Soekarno-Hatta, ketika saya sampaikan bahwa 3 bulan ini kita akan memberikan tarif 3.500, orang nggak ada yang percaya. Karena untuk naik taksi aja 225.000, Damri 80.000, Gojek yang begitu kurang lebih 200.000, naik kereta bandara kurang lebih 160.000. Sehingga dengan demikian inilah yang sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan kemarin ketika menyambut Idul Fitri, yang kami targetkan sebenarnya hanya 2.000 per hari, udah lebih dari itu. Memang subsidinya Pak Wiranto tentunya tinggi sekali. Tetapi yang paling penting sebenarnya masyarakat Jakarta sekarang ini sudah mau bersedia naik transportasi umum. Bahkan sekarang 15 golongan juga kami sudah gratiskan. Bapak-bapak yang sudah usianya di atas 58-60 tahun kalau mau mengurus silahkan. Hari-hari biasa ada di, hari Minggu ada di sampai Hotel Mandarin. Sayang kalau tidak dimanfaatkan, karena naik Transjakarta, naik MRT, naik LRT yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta adalah gratis. Dan sekarang ini posisi transportasi Jakarta di seluruh dunia berdasarkan hasil survei terakhir, kita sudah nomor 17 kota dengan infrastruktur transportasi terbaik dunia. Dan kalau saya ditanyakan orang siapa yang memulai ini, saya selalu mengatakan karena memang abang ini. Dan sebagai pemimpin memang kita harus begitu. Salah satu kelemahan bangsa kita adalah egonya terlalu kegedean. Begitu jadi pemimpin yang lain yang sebelumnya nggak dilanjutkan. Kalau saya enggak, semua saya lanjutkan. Dari Bang Yos, Bang Poker, alhamdulillah untuk urusan kebetawian juga sudah selesai, Bang Yos. Majelis Kaum Betawi sekarang sudah mau menjadi satu rukun. Dan kemarin Lebaran Betawi di lapangan Banteng alhamdulillah berjalan dengan baik. Termasuk peninggalannya Pak Ahok, Rumah Sakit Sumber Waras yang dulu hampir membuat Pak Ahok, mohon maaf, jadi punya persoalan hukum.
Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Kita sudah membahas segera akan kita bangun pada tahun ini Rumah Sakit Internasional Sumber Waras, luasnya 3,6 hektar. Satu lagi yang dari Bang Yos yang disampaikan kepada saya mengenai monorail. Maka kenapa secara khusus ketika kita merapikan, menebang, memotong monorail yang jumlahnya 109 monorail tadi, saya memberikan kepada Bang Yos. Karena apa? Saya yakin peninggalan Bang Yos itu begitu banyak, terutama di sektor infrastruktur dan transportasi. Tetapi monorail ini menjadi beban beliau, pasti. Karena perubahan kebijakan yang ada di pemerintah pusat. Bukan karena Bang Yos, karena perubahan kebijakan di pemerintah pusat. Saudara-saudara sekalian, sekarang yang namanya monorail tanggal 22 Juni besok saya akan resmikan dan saya akan ajak Bang Yos Jalan Rasuna Said Kuningan kita, pedestrian, jalannya itu pasti kayak jalan Gatot Sudirman Tamrin. Dan itulah yang menjadi etalase baru bahwa Jakarta sekarang ini dalam membangun. Memang saya bukan orang yang banyak mau di medsos dan enggak lah, saya ini orang kerja aja dan itu terselesaikan. Yang dari Bang Yos selesai, Bang Koke mengenai Majelis Kaum Betawi alhamdulillah selesai. Pak Ahok yang berkaitan dengan Rumah Sakit Sumber Waras alhamdulillah selesai. Mas Anies, legacy utama dia itu sebenarnya JIS, Jakarta International Stadium. Dulu kalau mau ke JIS, problem utamanya adalah macet, parkirnya susah, orang ke sana juga susah. Maka sekarang ini alhamdulillah nanti bulan Juni Bang Yos, kita sekarang ini bulan depan, bulan Mei sudah meresmikan menghubungkan JIS dengan Ancol. Jadi nanti semua orang yang akan ke JIS maka parkirnya di Ancol. Di Ancol itu mau parkir mobil 10.000 juga nggak ada masalah, termasuk motor dan sebagainya, parkirnya di Ancol. Ada jembatan penyeberangan kurang lebih 300 meter, orang bisa jalan kaki. Dan saya yakin JIS akan menjadi salah satu etalase masa depan kita. Maka sekarang ini JIS menjadi rebutan untuk baik apakah itu acara Persija maupun untuk konser. Problemnya adalah rumput, dan alhamdulillah urusan rumput sekarang sebentar lagi terselesaikan. Kami menanam kurang lebih 3,5 hektar rumput untuk mengcover itu. Sehingga kalau pertandingan kemarin saya sudah panggil Persija maupun di Jakpro hanya membutuhkan 5-7 hari untuk recovery rumput yang ada di JIS. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada hal yang juga ingin saya sampaikan, bahwa sebagai Gubernur Jakarta saya ingin persoalan keberagaman itu menjadi selesai untuk Jakarta. Apa itu keberagaman? Salah satu acara hari ini Halal Bihalal Paguyuban Jawa Tengah ini menunjukkan bahwa guyub rukun selamanya yang migunani tadi itu menjadi kekuatan. Dan kebetulan saya ini sebenarnya anaknya guru bahasa Jawa. Bapak saya itu guru bahasa Jawa. Tadi yang disampaikan Pak Wiranto, memang Pak Wiranto saya ngerti semua, karena dari kecil diajar untuk itu. Tetapi saya ingin menyampaikan begini, saudara-saudara sekalian. Ketika mulai menyambut Natal, baru pertama kali yang namanya Jakarta ada yang disebut dengan Christmas Carol kolosal. Orang menyanyi lagu Natal di tempat terbuka yang jumlahnya ribuan. Pada waktu itu saya izinkan untuk diadakan di Bundaran HI. Semua orang kaget, kok diizinkan di Bundaran HI? Kenapa saya izinkan, saudara-saudara sekalian? Jakarta ini harus menjadi rumah bagi semua kelompok agama, golongan, dan itu harus betul-betul diwujudkan.
bukan hanya dikatakan. Maka ketika Christmas Carol kolosal berlangsung sampai dengan Natalan, alhamdulillah berjalan dengan baik, dan saya pada waktu itu sudah secara internal kami memberikan insentif pajak diskon yang menyebabkan transaksi pada saat Natal yang lalu adalah 15,25 triliun rupiah. Baru pertama kali terjadi. Karena apa? Diperingati terbuka. Semua toko-toko, hotel-hotel, restoran-restoran diberikan kesempatan untuk dalam 1 bulan penuh yang namanya pusat-pusat pertokoan perbelanjaan, kami mengadakan yang disebut dengan Jakarta Festive Wonder, memberikan diskon. Transaksinya alhamdulillah 67,5 triliun dan memecahkan rekor. Maka kenapa Pak Wiranto, Bang Yos, APBD Jakarta dibandingkan, mohon maaf, dibandingkan daerah lain relatif sehat? Karena itu tadi, kreativitas yang kita lakukan secara transparan dan terbuka. Pajaknya tercapai, restribusi tercapai, perdagangannya juga berjalan. Dari semua itu, minggu lalu nanti mulai dibuka di pemberitaan semuanya, Jakarta tiba-tiba dianugerahi menjadi kota teraman nomor 2 di ASEAN. Kita hanya kalah dengan Singapura. Selama ini kita selalu nomor 6 atau nomor 7. Ada Singapura, Bangkok, Manila, Kuala Lumpur, Hanoi, macam-macam. Sekarang kita nomor 2. Maka dengan demikian, saudara sekalian, dalam halal ini sekali lagi kontribusi paguyuban Jawa Tengah bagi Jakarta itu luar biasa. Luar biasa. Jadi Pak Wiranto tadi Bapak mengatakan kalau ada anak buah Bapak yang nakal begitu aja. Kalau saya yakin kalau orang Jawa Tengah sudah di Jakarta nakal kebangetan Pak Wiranto. Biasanya lebih andap asor, lebih menghargai, menghormati, dan saya bersyukur berbagai kegiatan yang diadakan baik oleh paguyuban-paguyuban yang ada di Jawa Tengah maupun yang dilakukan bekerja sama dengan pemerintah Jakarta selama ini berjalan dengan baik. Secara khusus sekali lagi saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kontribusi, dukungan Bapak Ibu panjenengan saudara sekalian. Saya ini Pak Wiranto sebenarnya harusnya masuknya bukan masuk ke diri, karena bapak saya, ibu saya ini asli Jawa Tengah. Bapak saya itu Klaten. Bapak saya itu Klaten. Ibu saya itu Jogja campur Solo. Bapak ibu saya bahkan disaraikan di Jogja. Jadi Kediri memang waktu itu bapak saya harus menjadi guru mengajar di Kediri. Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi matur nuwun, terima kasih. Mudah-mudahan paguyuban ini memberikan kontribusi yang baik bagi pembangunan Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono. Insyaallah kita semua bisa terus tumbuh bersama tali persaudaraan. Hari ini HBH 1447 Hijriah Paguyuban Jawa Tengah, yaitu bersatu dalam kebersamaan dan harmoni sepanjang masa. Dengan adanya kepersatuan ini, Mas Pramono Anung sebagai gubernur tadi menambahin guyub gayeng saklawase itu yang lama, sekarang menjadikan guyub gayem megunani saklawase. Ini tagline yang ditambah Gubernur DKI. Mudah-mudahan tema ini membersamai kita untuk menyelaraskan kehidupan di dunia yang sekarang baru koncar-kancir ini. Wong Jawa Tengah insya Allah selalu menyetarakan karena menengahin semua masalah yang ada di Republik ini khususnya. Dan tadi ini saya juga terima kasih Yayasan YP apa Pak? YPP Imtek ini
Saya terima kasih memberikan bantuan support untuk anak yatim piatu. Dan dari Basnasnya DKI juga supporting. Jadi Pramono Anung memang terus menjaga kebersamaan dengan masyarakat real, tidak hanya omon-omon. Oleh sebab itu, tolong omon-omon di TikTok itu kerjaan saya memang. Tapi kalau Gubernur DKI tidak perlu omong-omong banyak, tapi eksekusinya jelas dan teruji keberlanjutannya. Saya sebagai Ketua Pokuyom Jawa Tengah selalu supporting untuk kepentingan keselarasan masyarakat kita yang ada di Jawa Tengah sekitar 7 juta. Nomor 1 di DKI jumlahnya, nomor 2 Betawi. Inilah modal untuk membangun Jakarta keselarasannya. Saya kira itu. Apalagi? Mungkin terakhir Pak, terkait dengan program dari Paguyuban. Paguyuban Jawa Tengah sudah rutinitas kita lakukan. Kita menyinergikan 35 kabupaten yang ada dimanapun berada. Ada di Sumatera, ada di Lampung, ada di Jepang, ada di Taiwan, ada di luar negeri lah kira-kira gitu. Jadi sejagat Paguyuban Jawa Tengah ini mengoneksitaskan, memberikan fasilitas kepada siapapun untuk koneksitas. Contohnya magang berdampak. Ini kan cuma diurus di lokal, kami bisa eksekusi ke luar negeri. Dan banyak hal yang program-program rutinitas seni budaya kita terus lakukan. Hari ini juga ada di Taman Mini, ada seni budaya dari Jawa Tengah kolaborasi dengan masyarakat Kebumen hari ini juga menakan, dan ada bupatinya juga ada rawuh. Kami setiap minggu juga rawuh di Anjungan Jawa Tengah untuk hal seperti itu. Dan yang lain setiap layer-layer di komunitas di Jawa Tengah. Contohnya nanti tanggal 19 itu ada 5 kalau nggak salah. Ada Tegal, ada Brebes, ada Tegal juga kabupaten, ada Tegal kabupaten sama Banyumas juga. Oleh sebab itu banyak hal, dan sini isinya wong Jawa Tengah itu dari tingkat presiden sampai tukang bakso dan sampai mungkin kameramen juga wong Jawa Tengah banyak. Ini saya pikir 60% ini yang ada. Itu program itu sudah usah diragukan, kami sudah melakukan rutinitas paling enggak seni budaya kita terus lakukan untuk menyelaraskan kehidupan masyarakat Jakarta yang selalu panas dan stres terus gitu. Terima kasih banyak Bapak. Sudah teman-teman. Itu matur. Alhamdulillah Paguyuban Jawa Tengah hari ini melaksanakan halal bihalal yang difasilitasi Wali Kota Jakarta Timur di Gedung C, Aula C ya. Alhamdulillah dihadirin Pak Gubernur, Pak Wiranto, Pak Sutioso, dan tokoh masyarakat Jawa Tengah yang ada di Jabodetabek. Di acara tersebut ada santunan anak yatim dari Basnas dan JPP, dan terima kasih juga dari untuk sponsor kita ya Mas ya, Bank Jakarta, Bank Jateng, dan beberapa mitra DJT. Tentunya kami berharap dengan adanya halal bihalal ini akan menambah rasa persaudaraan, mempererat silaturahmi, dan likunani seperti tadi kata Pak Gubernur DKI, maaf Gubernur Jakarta gitu. Dan kami juga mengundang 35 kabupaten dan komunitas se-Jawa Tengah. Mas Riko bisa info berapa saja yang diundang dan kemudian berapa yang hadir? Secara prinsip sebetulnya ada beberapa tamu undangan Mbak yang memang itu terkategorikan dalam VVIP. Dari seluruh tamu undangan VVIP yang kita undang, alhamdulillah lebih dari 50% berkenan hadir. Dengan halangan yang tidak berkenan atau berhalangan hadir biasanya bahwa di gelaran kali ini yang HBH yang diketuai oleh DT ini bahwa kita mengundang selain paguyuban dan komunitas 35 kota, kami juga mengundang tamu VIP. Yang alhamdulillah tamu VIP dari persentase kehadiran lebih dari 50% hadir.
dengan sebagian yang tidak hadir dikarenakan adanya agenda yang bersamaan. Untuk paguyuban 35 kota kabupaten terwakili 100%. Untuk komunitas-komunitas di kabupaten dan kota, Pak, rata-rata hadir setidaknya untuk KSB, ketua, sekretaris, dan bendahara. Selanjutnya untuk panti asuhan, kami juga menyampaikan terima kasih dari Yayasan YPP Indosiar SCTV sudah mendistribusikan bantuan kepada 100 penerima santunan. Begitu juga dari yang Basnas sudah kita distribusikan untuk 50 anak yatim. Harapannya seperti yang disampaikan oleh Mbak Titi sebelumnya, HBH ini selain untuk mempererat tali silaturahmi juga menjadi jalan untuk merajut keharmonisan. Keharmonisan di sini adalah harmonis sesama perantau dan harmonis di perantauan. Untuk konteks ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur DKI Jakarta, bahwa perantauan ini mengambil peran penting untuk memberi manfaat di Jakarta. Jadi tadi disampaikan Bapak Gubernur, juga diulang oleh Mbak Titi, yang selama ini Paguyuban Jawa Tengah mengangkat slogan Guyub Gayeng Salawase, ditambahkan oleh Pak Gubernur menjadi Guyub Gayeng Migunani Salawase. Demikian, terima kasih atas nama panitia dan mewakili Mbak Titi sebagai Ketua Panitia. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi, kontribusi, dan dukungannya dari semua pihak yang kayaknya tidak bisa kita sebut satu-satu, ya. Terima kasih, Bapak Ibu, kata dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini acara halal bihalal berjalan dengan lancar. Tamu-tamu VIP baik itu dari Gubernur DKI Jakarta sudah langsung hadir, juga Dewan Penasihat dari PJT Bapak Wiranto, alhamdulillah juga hadir, juga tamu-tamu yang lain VIP. Kebetulan pada hari ini kita merayakan halal bihalal, bahwa seperti slogannya, bahwa dengan kebersamaan maka akan menjadi jaya semuanya, akan menjadi kekuatan yang besar sesuai yang disampaikan oleh Ketua Umum PJT. Oleh karena itu kita berharap pada kesempatan ini seluruh anggota PJT harus saling bersama-sama mengisi di Jakarta sebagai perantau, namun melanjutkan atau mendukung program-program dari Gubernur Jawa Tengah. Oleh karena itu, mari dengan kebersamaan kita menjadikan Jakarta semakin jaya, juga warga Jawa Tengah semakin hidup dan jaya selamanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Nama saya Supardi dan kami dari Pakari Paguyuban Wonogiri mengucapkan selamat untuk halal bihalal PJT yang sudah luar biasa. Didatengin para tokoh masyarakat, didatengin terutama mantan Gubernur Pak Jenderal Sutioso, Bapak Wiranto, dan luar biasa sekali ini paguyuban yang membudaya, membuming. Saat ini dikatakan paguyuban yang fenomenal. Mudah-mudahan Paguyuban Jawa Tengah, saya ucapkan banyak terima kasih, sudah menaungi seluruh Jawa Tengah, 35 kabupaten, dan yang dipimpin oleh Bapak Leles Sudarmanto yang sudah luar biasa. Selamat dan sukses, dan mohon maaf lahir batin. Kami mengucapkan dari Pakari, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Halal bihalal Paguyuban Jawa Tengah ini memang satu etalase perantau Jawa Tengah yang ada di manapun. Ini Jakarta ini adalah barometer nasional kita. Karakter orang Jawa Tengah itu bisa tergambar di sini. Semua Madura, Jawa bagian tengah, Kedu, campur jadi satu, dan inilah rasanya Jawa Tengah. Keren. Gunani ya, Pak Gubernur kita Pak Pramono Anung memang luar biasa. Tapi pesan beliau itu sebenarnya sudah usaha kita coba implementasikan di masyarakat.
harus migunani tumating liyan. Dan saya juga terima kasih dengan Pak Gubernur yang telah merealisasikan gubernur-gubernur lama, termasuk SIS sekarang terkoneksi dengan KRL maupun nanti di Ancol. Itu saya sangat terima kasih sebagai warga Jakarta Utara. Terima kasih sekali, keren. Kami atas nama keluarga besar Paguyuban Jawa Tengah, mohon maaf lahir batin selalu untuk perantau Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tulus Widodo, Ketua Umum Pelestari Budaya Jawa Nusantara, mengucapkan minal aidin wal faizin kepada seluruh Paguyuban Jawa Tengah dan seluruh pengurus Paguyuban Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang menjadi suatu agenda tahunan di mana PJT selalu mengadakan halal bihalal setiap habis Lebaran. Saat ini juga PJT melakukan hajatan halal bihalal di Wali Kota Jakarta Timur ini, sehingga kami dari Usumo Hondroino Nusantara DKI Jaya juga diundang, dengan sekaligus kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada yang terhormat Bapak Leles dan seluruh kerabat daripada Paguyuban Jawa Tengah seluruh Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan baik, insya Allah kabul dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.